أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk segenap hadirin yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman saja. Oleh karenanya setiap jiwa, setiap hati orang-orang beriman ketika mengetahui akan dekatnya atau akan tibanya waktu Ramadan, akan sebentar lagi kedatangan tamu yang agung berupa bulan suci Ramadan, maka hati dan jiwa mereka akan bergembira, akan senang dengan mendengarkan beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dan pantaslah hanya orang-orang yang beriman, yang memiliki jiwa dan hati yang berbahagia, bergembira, mendengar kabar bahwa Ramadan sebentar lagi akan tiba. Kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang membahagiakan hati dan jiwa orang-orang yang beriman? Karena di dalam bulan Ramadan terdapat kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dan kebaikan-kebaikan ini tidak akan pernah kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Di antara kebaikan bulan Ramadan yang kita dapatkan adalah di siang harinya kita diperintahkan untuk berpuasa. Ada kewajiban bagi orang-orang yang beriman di siang harinya untuk berpuasa. Dan bagi mereka yang berpuasa, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan atas dasar iman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga yang kedua, kebaikan yang ada di bulan Ramadan, keistimewaan, keutamaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, adanya salat malam yang dikerjakan secara berjamaah, atau istilah lain adalah salat tarawih. Bagi mereka-mereka yang mengerjakan salat tarawih, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi mereka dosa-dosa yang dihapuskan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan salat malam, salat tarawih atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya.
kebaikan yang lain yang ada di bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Oleh karenanya di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, namun di bulan Ramadan maka diperbanyak lagi, ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quran kita. Kemudian di antara kebaikan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan, bulan yang mengajarkan kita untuk tidak pelit. Bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang dermawan, memberikan sebahagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fir Ramadan. Kata para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah ketika masuk bulan Ramadan. Wa kana ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Bahkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kebaikan-kebaikan mengalahkan kebaikan-kebaikan angin yang berhembus. Kita tahu angin yang suka berhembus, bahkan dalam sehari kita tidak tahu berapa kali angin itu berhembus meniup pepohonan-pepohonan. Tapi ingat, kebaikan dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking banyaknya di bulan Ramadan, bahkan mengalahkan tiupan angin yang berhembus. Di antara kebaikan bulan Ramadan, kata para ulama, adalah Ramadan di mana pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, bahkan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan datang, futihat abwabul jannah, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan para syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada khutbah yang pertama kita sudah jelaskan betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Betapa banyaknya keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan yang hendaknya kita raih. Dan tidak mungkin kita bisa meraih itu semua tanpa ada persiapan. Maka 6 sampai 7 hari ke depan masih ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut tamu-tamu yang agung ini, bulan suci Ramadan. Di antara persiapan yang terbaik yang kita lakukan adalah yang pertama, bagi mereka-mereka atau bagi kita, keluarga kita yang masih memiliki hutang puasa, segera diqadha, segera diganti. Masih ada beberapa hari ke depan untuk mengganti puasa-puasa yang tertinggalkan karena ada uzur, karena ada alasan. Bagi mereka-mereka yang meninggalkan puasa tanpa ada alasan, bukan karena sakit, bukan karena safar, meninggalkan puasa hanya karena bermalas-malasan, bermudah-mudahan terhadap syariat Allah, maka ini termasuk dosa besar. Bahkan dia telah meruntuhkan bangunan keislamannya. Puasa bulan Ramadan adalah bagian daripada rukun Islam, maka haram, termasuk dosa besar
bagi mereka-mereka yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan karena tidak ada alasan tertentu. Bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan karena ada alasan yang disyariatkan, silahkan untuk mengganti puasa-puasa tersebut beberapa hari ke depan, masih ada waktu. Kemudian yang kedua, janganlah kita berpuasa kecuali memastikan bulan itu telah tiba. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memastikan bulan Ramadan tiba menggunakan salah satu dua cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Cara yang pertama adalah ru'yatul hilal, melihat bulan sabit, meneropong bulan. Ketika terlihat bulan, berarti keesokan harinya adalah 1 Ramadan. Jika bulan tidak terlihat, maka sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berhari rayalah kalian dengan melihat hilal. Wa in ghumma alaikum fa akmilul adad 30. Kalau tidak terlihat, maka sempurnakanlah, kata Rasulullah, bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini persiapan kita. Persiapan yang berikutnya yaitu kembali kita mengulangi kajian-kajian kita terkait dengan hukum-hukum puasa, terkait dengan hukum-hukum iktikaf, hukum-hukum qiyamul lail, semua ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, maka kita ulangi lagi kajian-kajian kita terhadap itu. Karena ketika kita beramal atas dasar ilmu, maka kualitas dari pahala ibadah kita itu tentu berbeda dengan mereka-mereka hanya beribadah tapi tidak mengilmui apa yang mereka kerjakan. Oleh karenanya, para ulama memasukkan dalam syarat diterimanya amal soleh kita adalah beramal sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan kita tidak bisa beribadah sesuai contoh Nabi kecuali dengan kita kembali belajar, membuka kitab-kitab para ulama, membuka penjelasan-penjelasan Rasul SAW, bagaimana cara berpuasa yang benar, bagaimana cara beribadah seperti qiyamul lail, salat tarawih yang benar. Dan itu bisa kita lakukan dengan kembali membuka pelajaran-pelajaran atau duduk di majelis ilmu sehingga kita mendapatkan kembali ilmu yang sudah kita lupakan. Kemudian di antara persiapan yang lainnya adalah perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Karena dosa yang kita lakukan 11 bulan ini akan berdampak tidak baik terhadap amal soleh yang akan kita lakukan. Bahkan dosa-dosa yang selama ini yang kita lakukan, dia akan bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah. Maka tidak heran banyaknya kaum muslimin yang tidak berpuasa. Mereka berpuasa di hari pertama, hari kedua, dan hari terakhir saja. Ada di antara kaum muslimin yang datang untuk mengerjakan sholat tarawih di hari pertama, hari kedua, hari ke-10, hari ke-11 sudah mulai tidak terlihat lagi. Kenapa terhalangi seorang itu beribadah kepada Allah? Bisa jadi efek dari dosa yang dia lakukan. Ketahuilah bahwa dosa adalah noda hitam yang menempel pada jiwa kita, yang menempel pada hati kita. Semakin banyak dosa kita, akan semakin banyak tinta hitam, noda hitam yang akan meliputi hati kita. Ketika noda hitam itu sudah banyak meliputi hati kita, itulah yang menjadikan kita terhalangi untuk banyak beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Masih ada waktu bagi kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah, perbanyak istighfar. Yang mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Yang terakhir yang kita persiapkan adalah jangan sekali-kali berlebih-lebihan di dalam mempersiapkan makanan dan minuman untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bukanlah bulan kita akan berperang di dalamnya. Bulan Ramadan bukanlah bulan kelaparan. Bulan Ramadan adalah bulan kita beribadah kepada Allah. Maka ingatkan keluarga kita, jangan terlalu berlebih-lebihan untuk berbelanja. Jangan berlebih-lebihan untuk mempersiapkan perbukaan dan makan sahur. Karena apa yang kita makan dan apa yang kita butuhkan dari makanan-makanan itu tidak banyak. Jangan sampai yang kita makan hanya sedikit dan yang dibuang lebih banyak daripada yang dimakan. Ini akan merusak puasa kita. Apa gunanya kita berpuasa tapi di samping itu kita melanggar perintah Allah yang lainnya? Allah mengatakan kulu washrabu
wala tusrifu. Silahkan makan kata Allah, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Ini harus ada pada jiwa kita, keluarga kita. Jangan sampai terlalu berlebih-lebihan untuk mempersiapkan makanan dan minuman, sehingga makanan dan minuman itu sebahagian besarnya dibuang ke tong sampah. Ini adalah penampakan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang mereka berpuasa di bulan Ramadan, tapi di sisi yang lain mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم بلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.